Halo semuanya, langsung aja nih kita bahas topik yang menurut saya super menarik hari ini. Di penjelasan kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah ekosistem digital yang ukurannya masif banget. Dan yang paling bikin kaget, asalnya, ini bukan inovasi dari pusat teknologi Silicon Valley loh, tapi sebuah revolusi digital yang lahir langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Ya, kita lagi ngomongin stasiun digital 101 Tamael, Digital Web Entertainment. Ini tuh benar-benar platform yang berani ngedobrak batasan cara kita nikmatin media di era modern sekarang ini. Ada satu kalimat dari mereka yang ngena banget. Satu portal, satu layar, semua hiburan di genggaman tangan Anda. Ini bukan cuma bahasa marketing yang manis-manis doang, tapi ini emang janji utama mereka buat kita sebagai pengguna. Coba deh pikirin gimana ribetnya kebiasaan konsumsi media kita sekarang. Mau dengerin musik, buka aplikasi A, mau nonton berita lokal, buka aplikasi B, buat hiburan anak-anak ada lagi platformnya. Ribet kan? Nah, satu Tamael ini hadir buat nyatuin semua keribetan itu ke dalam satu ruang terpadu yang gampang banget diakses. Jadi di bahasan kita kali ini, kita bakal jalan-jalan ngelewatin 5 area utama. Mulai dari visi besar 101 Tamael Digital, ragam saluran stasiun digital, masa depan Studios Official, kepatuhan hukum dan keamanan, dan terakhir kita bakal lihat layanan pelanggan Tamael CS. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Visi besar 101 Tama Digital. Secara konsep, 101 Tamael Digital ini didefinisikan sebagai ekosistem hiburan digital terintegrasi yang ngehubungin produksi kreatif atau studios official dengan distribusi konten. Maksudnya apa sih? Intinya gini, mereka tuh nggak mau cuma memposisikan diri sebagai situs streaming tempat kita numpang nonton video aja. Nggak gitu. Platform ini dirancang dari nol untuk jadi jembatan dari ujung ke ujung. Mereka pengen banget ngehubungin kreator-kreator lokal kita langsung ke audiens global, cuma di bawah satu payung besar ini. Nah, dari situ kelihatan banget visi dan misi utama mereka. Visinya simple tapi tajam, menempatkan dunia di ujung jari kamu. Tapi, coba deh perhatiin misinya. Mereka mau platform ini jadi inklusif, faster alias cara teknologi makin cepat, tapi tetap humanis. Kata humanis ini nih yang menonjol banget. Di tengah gempuran dunia digital yang kadang kerasa dingin dan kaku, mereka terang-terangan pengen tetap ngejaga kelugasan dan sentuhan manusiawi di dalam ekosistem mereka. Lanjut ke bagian kedua, ragam saluran stasiun digital. 87. Coba bayangin, 87. Angka ini luar biasa banget loh. Ini adalah jumlah saluran televisi digital yang sekarang udah aktif dan terkurasi di dalam platform mereka. Dan ingat, ini baru dari satu kategori aja. Bisa ngasih akses ke 87 saluran TV dari satu pintu utama, tuh benar-benar ngebuktiin seberapa masifnya skala operasional dan ambisi mereka. Kalau kita bedah lagi ekosistemnya, ini makin bikin geleng-geleng kepala. Selain 87 saluran TV digital tadi, mereka juga ngintegrasiin 12 saluran kartun khusus, 10 saluran radio, 3 publisher station space, dan 3 opsi video on demand. Ragamnya benar-benar komplit. Cuma dengan satu kali login, kita audiensnya bisa asik dengerin siaran radio lokal, pindah buat nonton film layar lebar, atau, percaya nggak percaya, secara harfiah kita bisa nonton siaran langsung dari luar angkasa. Dan kalau ngomongin kurasi konten, kontrasnya itu loh yang menarik banget. Di satu sisi, ada hiburan anak bertaraf internasional kayak Baby Shark TV dan Moonbug Kids. Di tengah-tengah, ada konten super lokal kayak Jowo TV sama Sakti TV yang tayang barengan sama saluran berita gede kayak CNN. Terus, di sisi lainnya, ada siaran kelas berat global sekelas DWTV dari Eropa, sampai siaran langsung antariksa dari NASA Live. Ini tuh kayak cerita underdog yang keren abis. Sebuah karya dari Jawa Timur, tapi bisa nyajiin tontonan dari tingkat kelurahan lokal sampai ke eksplorasi antariksa internasional. Masuk ke bagian ketiga, masa depan Studios Official. Kalau sekarang kan, kekuatan utama mereka ada di distribusi konten hiburan yang udah tayang nih. Tapi, peta jalan masa depan mereka ini berfokus ke Studios Official, yang cakupannya mulai dari bikin studio musik, film, game, sampai komunitas. Nah, lucunya, di website mereka hal-hal ini dikasih label belum dibuat dengan sangat transparan. Kejujuran ini jadi sinyal kuat kalau mereka nggak cuma pengen jadi distributor doang selamanya, visi jangka panjang mereka adalah jadi pusat produksi kreatif yang mandiri. Dari semua rencana masa depan itu, studio community ini menurut saya paling ambisius. Kenapa? Karena inisiatif ini dibuka lebar buat kreator, komunitas, bahkan buat kita-kita audiens biasa. Tujuannya simple, buat kolaborasi, tukar ide, dan ngebangun karya bareng-bareng. Kenapa hari ini penting buat kamu? Karena ini nunjukin evolusi platform mereka. Mereka nggak mau kamu cuma jadi penonton pasif, tapi ngajak kamu buat jadi kolaborator yang aktif. Sekarang, bagian keempat. Kepatuhan hukum dan keamanan.
Tentu aja, buat platform segede ini penting banget buat kita tahu fondasi hukumnya secara objektif, karena dari sinilah kepercayaan kita terbangun. Platform ini dikelola resmi di bawah PT Probolinggo Digital Pratama. Mereka sangat transparan soal kepatuhan aturan, nyatain kalau mereka ini diatur langsung sama Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital. Nggak cuma itu, semua karya di sini tuh benar-benar dilindungi dengan ketat lewat Undang-Undang Hak Cipta. Jadi, hak para kreator, mau lokal atau internasional, benar-benar dihormati di ruang digital ini. Oh iya, satu lagi soal keamanan. Buat kalian yang punya anak atau keponakan, ini jaminan yang melegakan banget. Platform ini menjamin lingkungan yang 100% ramah anak dan patuh sama PP Tunas. Jadi, saluran televisi kartun mereka itu udah dikurasi ketat. Nggak cuma menghibur, tapi dipastiin punya nilai edukatif positif yang aman banget buat balita, anak PAUD, sampai anak-anak TK. Terakhir, bagian kelima, layanan pelanggan Tama LCS. Pertanyaannya, gimana cara platform berskala global ini tetap ngerasa dekat sama penggunanya? Jawabannya ada di dukungan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Aksesibilitasnya tanpa batas. Bisa lewat webmail biasa, media sosial, atau bahkan mereka terang-terangan naruh nomor telepon di 0851-8314-7101 buat dihubungi langsung. Kedepannya mereka juga lagi nyiapin sistem AI Customer Service. Dan tahu nggak yang paling keren? Semuanya ini dikelola sendiri dari dalam. Nggak ada tuh sistem operasional yang dilempar ke pihak luar. Ini murni bukti dedikasi mereka buat ngasih layanan yang cepat dan bisa diandalin dari tim inti mereka sendiri. Nah, itu dia bahasan kita. Kita udah lihat gimana sebuah visi humanis dari Probolinggo bertransformasi jadi portal raksasa dengan puluhan saluran TV, stasiun radio, siaran antariksa, sampai rencana ambisius buat ngebangun studio kreator. Semuanya dibungkus dengan kepatuhan hukum yang solid dan layanan pelanggan yang luar biasa. Ekosistem 101 Tamamil ini bukan sekedar soal nonton TV. Ini soal agregasi media massa yang cerdas, aman, dan tanpa batas geografis. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu, sudah siapkah kamu menjelajahi dunia hiburan tanpa batas yang secara mengejutkan semuanya disajikan hanya dari satu layar asal Jawa Timur? Jelajahi sendiri keseruannya, dan sampai jumpa di bedah topik kita berikutnya.